Ya, hari ini kita akan membahas tentang isu setelah diselamatkan ya. Jadi masuk dalam masa-masa, karena ini waktunya terbatas, nah kita masuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan setelah diselamatkan. Jadi kebangkitan orang mati, bagaimana nasib orang Kristen yang sudah diselamatkan, dan bagaimanakah akhir zaman. Ya, 2 kali pertemuan ini kita membahas itu ya. Kita bersama-sama untuk mulai, saya akan buka dulu kebangkitan orang mati ya. Nah, saya bacakan dalam Matius pasal 22, Matius dulu aja. Matius pasal 22 ayat 23. Ya. Oke. Matius pasal 22 ayat yang ke-23. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan baginya, bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara, yang pertama kawin tetapi kemudian mati, dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai yang ke-7. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu, bersaudara semua ya, yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Ya, kamu sesat. Kamu itu ngawur, salah. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti, tanda petik, malaikat di surga. 31. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah? Ketika ia bersabda, akulah Allah Abraham, akulah Allah Ishak, dan akulah Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Ya, mari kita masuk dalam doa. Kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur, Tuhan tolong kami, dan kami akan mau belajar dan mau mengenal kehidupan setelah kami diselamatkan dan setelah kami juga selesai akan hidup kami di dunia ini. Ada sesuatu yang kami sampai hari ini belum menerima kegenapannya, karena kami masih melihat akhir zaman itu belum selesai. Jadi kami akan melihat janji Tuhan, berpengharapan, menantikan dengan sabar, dan itu pun banyak orang-orang menjadi ragu-ragu, dan sampai ada pengajaran yang tidak percaya akan kebangkitan dan tidak percaya akan manusia setelah mati memang sudah tidak ada lagi. Dan itulah kepercayaan-kepercayaan yang mempengaruhi manusia, dan banyak orang-orang yang ikut dan tersesatkan dengan pikiran ini. Dan banyak cerita yang sudah kami dengarkan, ilustrasi yang sudah kami terima semuanya, baik penjelasan dari firman Tuhan ataupun secara real, secara nyata, tentang kondisi surga dan neraka nantinya. Tuhan bawa kami supaya kami belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga bukan hanya kami mengerti, tapi kami sungguh-sungguh mengimani dan memiliki, serta sungguh-sungguh berpengharapan pada janji-janji Tuhan itu. Sehingga iman kami tidak lemah dan tidak gugur, tetapi semakin diperkuat seperti Bapak Abraham. Semakin lemah tubuhnya, tetapi imannya semakin kuat dan kokoh. Dan semakin yakin dia akan janji Tuhan. Dan bawalah kami memiliki iman seperti Abraham, karena iman inilah yang menyelamatkan seluruh hidup kami. Karena Kristus yang menggenapinya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, nah kita akan belajar tentang satu kenyataan hidup seorang percaya ya. Jadi kita percaya bahwa ada kebangkitan orang mati. Jadi ada kebangkitan. Nah, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki itu ada perbedaan. Perbedaannya apa? Orang Farisi percaya ada kehidupan setelah kematian.
Jadi orang Farisi, karena orang Farisi itu lebih memegang pada apa yang tertulis dalam kitab Taurat, ya, kitab Perjanjian Lama. Sedangkan orang-orang Saduki itu berpengharapan hanya pada saat mereka percaya bahwa kematian itu tidak ada. Yang ada adalah hidup yang terus-menerus sampai kekal. Jadi kematian itu akan dikalahkan oleh Mesias, dan kematian itu tidak akan ada bagi kita, karena itu sudah dibereskan. Nah, ini kepercayaan yang saling bertentangan, walaupun akarnya sama pada perjanjian Tuhan, tetapi bisa menyimpang, ya, menyimpang jauh daripada apa yang sudah kita lihat. Nah, mengapa? Karena mereka memberikan satu contoh tentang dua ilustrasi itu, ya. Jadi antara seorang wanita yang menikah dengan seorang suami, dan gambarannya adalah suaminya meninggal, terus dia kawin dengan saudaranya lagi. Nah, meninggal lagi sampai 7 kali, dan sampai di surga, sampai di alam yang baru itu, kebangkitan itu, setelah kebangkitan. Nah, sekarang suaminya itu siapa? Kan nggak bisa jawab kita. Dan orang-orang Farisi juga nggak bisa jawab, orang Saduki juga nggak bisa jawab gitu. Kenapa? Karena memang tidak ada jawabannya, dan tidak perlu juga ditanyakan hal seperti itu. Karena itu adalah untuk membela bahwa tidak ada kebangkitan, tidak ada hidup setelah kematian. Ya, artinya bahwa kita akan hidup terus gitu. Nah, dari kalimat itu bahwa kita tahu bahwa orang Saduki itu setengah hati, jadi hanya seperjalanan percaya, dan selanjutnya mereka tidak percaya. Jadi mereka tidak bisa menerima tentang kematian itu sebagai satu kenyataan, dan hidup setelah kematian itu tidak ada, ya, udah hilang aja, udah selesai. Jadi kalau kita nggak mati, ya nggak mati terus gitu. Jadi kalau mati ya udah hilang. Nah, itu kepercayaan mereka. Dan disinilah mempengaruhi dari pikiran-pikiran yang ada, sehingga banyak orang Kristen juga yang ragu-ragu, dan juga banyak orang yang salah menafsirkan hidup setelah kematian. Ya, kenapa? Karena ada yang mengatakan bahwa setelah kematian itu kita menanti di alam yang tengah-tengah gitu kan. Jadi supaya kita juga nanti dihakimi Tuhan, mau masuk kemana? Masuk ke surga atau ke neraka gitu kan. Dan itu ada persimpangan alam gitu kan. Jadi artinya itu ya di antara alam yang sekarang dengan yang nanti di surga itu ada alam lagi yang menentukan manusia mau kemana gitu. Dan di alam itu banyak pengajaran-pengajaran, termasuk pengajaran Roma Katolik juga, mengajarkan bahwa kita masih bisa berdoa kepada orang-orang yang mati, dan kita bisa memberikan kebaikan-kebaikan kita untuk menebus dosa mereka. Nah, ini pengajaran yang ditolak dan tidak pernah ada di dalam Alkitab, kecuali di kitab yang itu tambahan-tambahan yang dari Katolik atau disebut Deuterokanonika. Dan kita tidak memasukkan itu di dalam kitab kita, karena kitab kita cuma Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang 66 kitab. Jadi 39 Perjanjian Lama, 27 Perjanjian Baru, dan tidak ada di tengahnya, ya, di tengahnya. Kalau orang-orang Katolik memiliki kitab di tengahnya, ditambahkan di tengahnya. Kita tidak. Nah, itu perbedaannya. Dan disitulah pengajaran-pengajaran alam pertengahan, alam antara itu, dunia roh itu ada di sana, beberapa pengajaran itu, ya. Dan kita tidak bisa menerima itu karena tidak sesuai dengan firman Tuhan yang ada 66 kitab itu. Karena tidak ada urusannya. Nah, dari mana kita tahu? Itu kita tahunya dari firman Tuhan, dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi orang Farisi tidak percaya, orang Saduki tidak percaya, orang Farisi percaya. Dan juga ada bapak gereja yang bernama Origen itu melawan gerakan aliran sesat. Bahwa mereka tidak percaya bahwa tubuh ini mati dan hancur. Dan kemudian tubuh yang hancur ini adalah tubuh yang akan dibangkitkan Tuhan. Karena sudah hancur, nggak bisa dibangkitkan. Sudah jadi abu debu gitu kan. Nggak bisa dibangkitkan. Nah, itu kepercayaan yang ada pada awal gereja. Dan termasuk Origen itu yang percaya juga kebangkitan, dia tidak percaya bahwa tubuh yang dibangkitkan itu adalah tubuh yang sudah hancur jadi debu, apalagi kalau dibakar jadi abu. Dan itu tidak akan bisa dibangkitkan. Nah, menurut Bapak Gereja Origen, ini juga salah. Ya. Dan kemudian banyak orang-orang di Korintus jemaat yang menyangkal tentang kebangkitan dan percaya Tuhan Yesus, percaya kematiannya, tapi mereka tidak percaya ada kebangkitan.
Jadi artinya bahwa kita akan hidup selama-lamanya, kita akan tanda petik diangkat oleh Tuhan dan kita tidak akan mati. Dan mereka tidak percaya kepada kematian, dan itu akhirnya menjadi ajaran sesat di gereja Korintus. Ya, yang mengajarkan itu namanya Himenius dan Philetus. Ya, ada di 2 Timotius pasal 2 ayat 18 dan juga 1 Korintus 15. Itu ada. Dua nama ini itu akhirnya dicantumkan oleh Rasul Paulus karena dua orang ini sangat berbahaya, ya, karena mempengaruhi dan menyesatkan banyak jemaat. Nah, ketika Paulus berada di Athena, orang-orang Yunani itu juga tidak percaya adanya kebangkitan. Apa yang mereka percaya? Yaitu reinkarnasi. Tahu ya, reinkarnasi ya. Jadi manusia yang jahat itu jadi kodok. Ya, yang jahat jadi kodok. Lebih jahat lagi jadi kecoa. Lebih jahat lagi jadi ular, gitu kan. Lebih jahat dan jahat lagi jadi setan, gitu kan. Nah, itu derajatnya turun sampai binatangnya pun derajatnya turun. Jadi kalau sapi itu masih berguna, gitu ya. Sapi itu masih mempunyai manfaat bagi manusia. Jadi kalau turun ke sapi itu masih mending, ya. Tapi kalau turun ke bawah jadi binatang yang sangat kejam, yang sangat mengerikan, ya itu lebih jatuh lagi dia. Dan kalau dia sukses dan hidupnya baik, itu dia naik menjadi orang baik, menjadi orang pertapa, menjadi orang yang suci, ya. Nah, kalau sudah menjadi orang suci, lebih suci lagi, lebih hebat lagi, menjadi setengah dewa. Dan setengah dewa itu ya manusia tapi juga kemampuan dewa. Dan kemudian dia jadi dewa. Nah, kalau sudah jadi dewa, dia menguasai di antara dewa-dewa itu dan dia naik terus gitu kan, sampai akhirnya puncaknya ya jadi Tuhan. Di situ. Jadi semua bersatu dengan dia. Itu ajaran-ajaran ini ada di agama-agama timur dan pengajaran orang-orang atau bangsa Romawi. Ya, mereka tidak percaya adanya kebangkitan, tetapi mereka percaya ada inkarnasi atau reinkarnasi. Jadi reinkarnasi. Jadi manusia menjadi apa yang dibawanya. Ya, itu mereka percaya itu. Jadi kucing, jadi anjing, dan bahkan jadi tikus. Jadi kalau ada tikus di rumah, itu jangan dibunuh. Siapa tahu itu engkongmu, kakekmu, emakmu. Ya. Jadi ada tikus, oh jangan dibunuh. Di India nggak boleh dibunuh itu tikus. Ya, tikus, sapi, terus kemudian yang binatang berwarna putih itu sangat dihormati sekali. Ya, kita harus tahu itu. Jadi jangan sampai kita di sana kemudian gebukin anjing gitu kan, gebukin terus bunuh tikus gitu. Wah, kita jadi masalah di sana kalau kita di India gitu ya, di tempat-tempat yang percaya bahwa binatang-binatang itu juga adalah reinkarnasi manusia. Tapi kita nggak percaya itu. Ya, kita nggak percaya. Memang tidak ada itu. Ya. Nah, itu ada di dalam beberapa tulisan dan khususnya di dalam Kisah pasal 17. Ya, saya akan bacakan Kisah pasal 17. Kisah para Rasul pasal 17 ayat yang ke-32. Ya. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada orang yang menghina, mengejek, dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Jadi mereka tidak percaya adanya kebangkitan. Jadi Paulus berkhotbah, Paulus mengajar itu mereka malah meremehkan dan menghina Paulus. Nggak ada itu kebangkitan. Nah, jadi orang-orang pada saat itu, baik filsuf Yunani maupun orang-orang Romawi, semua itu tidak percaya hal seperti ini. Ya, termasuk orang Saduki. Karena mereka percayanya adalah reinkarnasi. Manusia turun menjadi yang rendah di bawahnya dan bisa menjadi orang yang stratanya di atas. Maka orang India mengenal strata. Ya, orang hina, papa, kemudian orang yang sudra gitu kan, sampai kepada bangsawan, berbangsawan yang lebih hebat lagi turunan raja. Wah, itu ada kastanya. Jadi ada tingkatannya dan kita tidak melihat itu sebagai satu kepercayaan kita, karena kita tidak melihat kita semua adalah orang berdosa dan kita semua yang sudah berdosa diampuni menjadi orang-orang yang dikuduskan Tuhan, dan itu sama semua di hadapan Tuhan dan tidak ada lebih rendah lebih tinggi. Ya. Nah, ini jadi kita tahu bahwa mereka mengejek dan mereka tidak percaya tentang kebangkitan orang mati. Ya, tidak percaya. Dan itu sangat menggelikan bagi mereka. Nah, termasuk beberapa saintis, ya, orang-orang yang pinter, berpengetahuan, tapi yang tidak percaya pada Tuhan. Mereka tidak percaya adanya kebangkitan dan hidup setelah kematian. Ya. Konghucu, Mencius, Laozi juga ditanya orang-orang agama timur ini, ya,
yang di China itu, dan mereka pendiri-pendiri bangsa itu ditanya tentang kematian, dan Konghucu itu menjawab dengan sangat sederhana. Dia mengatakan, yang hidup aja kita nggak bisa ngatur, apalagi yang mati. Kita ini loh yang hidup aja kita ngatur aja nggak bisa-bisa, apalagi yang mati. Bagaimana kita ngaturnya? Kita nggak tahu kemana, gitu kan? Jadi tertutup dengan hal-hal yang bersifat setelah kematian. Semua agama itu tidak bisa berbicara apa-apa setelah kematian, dan hanya kekristenan yang dengan jelas, bahkan Tuhan Yesus yang mengatakan, akulah roti hidup, nah hidup, air hidup, nah hidup, akulah jalan hidup, kehidupan, dan yang terakhir, akulah kebangkitan. Dan jelas Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan. Jadi tidak ada orang yang bangkit selama manusia jatuh dalam dosa, tidak ada satupun orang bangkit kecuali Yesus. Jadi Tuhan Yesus adalah satu-satunya manusia yang bangkit, dan tidak ada lagi bangkit yang seperti Tuhan Yesus. Jadi dia satu-satunya yang sulung dan terakhir. Dialah kebangkitan sulung dan terakhir. Jadi kalau kita dibangkitkan, itu bukan karena kita mampu bangkit, bukan, karena Kristus yang membangkitkan kita. Bisa ngerti nih ya, jadi Kristuslah, kebangkitannya lah yang memenangkan maut dan segala dosa serta hukuman yang kekal itu, murka Allah itu sudah dicabut oleh dia dan sudah dikalahkan. Ya, peperangan itu sudah dikalahkan dan Kristus sudah memenang itu. Jadi iblis sudah dihancurkan kepalanya, kerajaannya, dan dominasinya. Arti kepala itu, kepala ular itu artinya yang menguasai. Nah itu sudah dihancurkan dan ditaklukkan di bawah kakinya, tumitnya. Jadi tumitnya hancur untuk menghancurkan kepala iblis itu, kerajaan kegelapan. Jadi Yesus dengan disalibkan itu, dia menghancurkan kerajaan kegelapan. Ya, dengan apa? Dengan pelayanannya, dengan kerendahan hatinya, dengan tumitnya melambangkan tubuh yang paling bawah. Artinya hidup Kristus adalah hidup yang mengambil hidup paling bawah dari hidup manusia. Dan itulah jalan satu-satunya untuk mengangkat manusia supaya masuk ke dalam kerajaan terang. Ya. Nah, kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal 15. Ayat yang ke-12 ya. Sampai 17. Kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ini di gereja Korintus. Dan ada beberapa gereja tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Ya, ada beberapa gereja. Dan kita tahu bahwa gereja itu adalah gereja yang sesat. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, kamu sesat. Nah, gereja yang tidak percaya ada kebangkitan itu sesat. Bukan hanya orang percaya dibangkitkan, orang yang tidak percaya pun dibangkitkan Tuhan. Ya, untuk dihakimi, untuk dilemparkan ke dalam tempat hukuman, yaitu tempat di mana lautan api itu menyala di sana. Ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, kalau sampai Kristus itu mati nggak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan lebih daripada itu, kami ternyata berdusta, kami berbohong, kami berpengharapan palsu, kami menyatakan satu kebenaran-kebenaran yang salah, yang menipu kamu. Ternyata kami berdusta terhadap Allah. Ya. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, Bapa itu. Allah Bapa telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau itu bohong ya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan di situ. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ini diulang lagi. Dan 17 sebagai kesimpulannya, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kita harus percaya, dan ini semua adalah anugerah Tuhan, dan kita tidak mungkin dengan pikiran kita bisa percaya ini. Nah, waktu kita mendengar firman Tuhan dan kita bisa mengamini, oh iya, saya percaya ini. Berarti Roh Tuhan itu memberikan pengertian kepada kamu dan menghidupkan imanmu, sehingga kamu percaya ada kebangkitan orang setelah mati. Jadi orang-orang setelah mati, ya, keluarga kita yang setelah mati, engkong kita, mak kita, kemudian papa kita, mama kita, mungkin anak kita, gitu kan? Yang mati itu hidup bersama dengan Tuhan.
Jadi kita jangan bingung. Aduh, kemana ya anak saya? Loh, anakmu itu hidup bersama dengan Tuhan. Nanti ada ayat-ayatnya bahwa orang mati itu bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, kita lihat ini ya. Ayat yang ke-17, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, imanmu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Karena kematian Kristus dan kebangkitannya, itu baru dosamu dibereskan dan dihapuskan, dan kamu sudah tidak diikat dengan maut, dan kamu tidak dibelenggu dengan dosa. Kamu bisa memenangkan dosamu. Dan kamu hidup bisa berjalan dalam kebenaran, dan kamu tahu jalannya, dan kamu akan menuju kehidupan yang kekal itu. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Dan akulah gembalamu yang menuntun engkau. Akulah anggur yang baik akan menyegarkan hidupmu. Akulah roti hidup yang memberi kamu makan. Akulah air kehidupan yang terus menyegarkan kamu dan menjalani semua hidup itu dengan satu tujuan dan satu janji yang pasti. Ya, jadi ini jelas sekali. Oke, nah kita lanjutkan gitu ya. Nah, saya tidak membahas secara detail tentang akar kata. Jadi perjanjian lama gitu ya. Nah, perhatikan baik-baik. Orang mati itu berada di dua tempat dalam perjanjian lama. Yang pertama adalah Sheol, dan yang kedua itu Gehenna. Nah, Sheol itu tempat di mana arti kuburan yang betul-betul kita pergi ke pemakaman, ke kuburan. Nah, itu arti Sheol, kuburan. Kalau Gehenna itu tempat orang mati bagi mereka semua orang-orang yang jahat. Itu masuk Gehenna. Ya, lembah Gihinom. Jadi lembah Gihinom itu pada waktu zaman Israel itu lembah di mana dibuangnya orang-orang jahat dan dibakar di sana, dan mereka sebagai orang-orang yang tidak diterima. Kalau orang benar itu dikubur dengan baik dan kemudian diberikan penghormatan dengan baik, dan mereka dikenang oleh keluarganya, dan iman mereka itu kemudian diingat terus. Pengharapan mereka, baik itu Abraham dan semua orang-orang itu semua ada kuburannya semua. Dan mereka menghormati orang seperti nabi-nabi juga sama. Tetapi orang-orang yang bajingan, orang fasik, orang yang di dalam kegelapan, orang-orang dianggap itu adalah orang yang jahat semua, itu dilemparkan ke lembah Gihinom itu. Maka keluarlah kalimat Gehenna dari lembah Gihinom. Hinom itu ya, Gihinom. Nah, yang kedua, lembah Gihinom ini adalah tempat di mana semua kebusukan, itu kegelapan, kejahatan itu dibuang, dilemparkan ke sana. Dan selalu dibakar mereka di sana. Ya. Nah, ingat baik-baik bahwa orang Kristen boleh dibakar. Nah, kita tidak melarang orang Kristen dibakar, dan juga tidak menganjurkan semua kematian dibakar. Ya, Alkitab memberitahukan kita bahwa kita meninggal harus dikubur. Nah, itu dari debu kembali debu, dari tanah kembali ke tanah. Ya, dan kita tahu itu ajaran yang sangat alamiah. Ya, tetapi kalau sampai ada yang dibakar, ada yang kebakaran, dan semuanya mati terbakar, atau kena bom dan kena radiasi nuklir gitu kan, terus hancur badannya. Nah, kita tahu bahwa itu tidak mempengaruhi apapun, karena Tuhan berkuasa untuk membangkitkan dan memberikan tubuh yang baru, dan bisa mengumpulkan tubuh yang hancur, sudah tersebar menjadi abu, debu, tanah, itu semua. Itu bisa dengan kuasa Tuhan bisa diambil kembali unsur-unsurnya, dan diciptakan kembali dengan tubuh yang baru, dan dikembalikan pada jiwa dan roh kita. Dan itu bisa, karena Tuhan. Ya, Tuhan mampu melakukan itu. Kalau kita nggak bisa. Dan jelas sekali ini ada pengajaran. Jadi Gehenom dengan Sheol. Jadi Sheol itu umum, kematian, tempat kematian yang umum, di mana orang mati, baik orang tidak percaya dan percaya sama. Ya. Tapi kalau Gehenna itu khusus bagi orang-orang yang jahat. Ya, di situ. Oke, nah di dalam perjanjian baru kita tahu bahwa kebangkitan itu diberikan kepada orang-orang percaya, dan itu dilakukan oleh 3 unsur Tritunggal. Jadi Yesus yang membangkitkan kita dengan darahnya, dengan tubuhnya, dan dengan kebangkitannya, kuasanya, itu membangkitkan kita. Jadi kita yang percaya dalam Kristus dan percaya kepada pengorbanan darahnya, penderitaan dan masa sengsaranya, dan tubuhnya dipecahkan dan dicambuk itu, dan hancur dan pecah itu, dan dia sampai mati, dan kita beriman bahwa itu adalah bagi saya, bagi dosa saya, dan dia mati bagi dosa saya, menebus saya, menggantikan saya, maka kita beriman itu, tubuh kita ini itu mendapatkan jaminan dari kematian penderitaan Yesus yang mengalahkan maut. Jadi tubuh kita itu tidak akan mengalami hukuman kekal, maut, tapi kita akan mengalami kematian. Iya, Yesus pun mengalami kematian. Tetapi kematian kita itu akan menjamin
Dan juga sudah Tuhan janjikan bahwa kematian kita, nanti kita kalau mati dalam bentuk apapun kematian orang percaya, itu merupakan awal kehidupan yang kekal. Jadi bukan kehabisan selesai, tamat sudah hidupmu. Bukan. Malah itulah mulainya kehidupan yang selama-lamanya. Jadi begitu saya mati, bukan berhenti, tapi itu adalah the beginning of the new life. The beginning of heavenly life. Jadi artinya apa? Saya akan berada di tempat di mana saya bersama dengan Kristus. Jadi yang pertama adalah roh kita bersama dengan Kristus, dan setelah itu tubuh kita akan diubahkan di akhir zaman dan diangkat oleh Tuhan, dan bertemu dengan Tuhan di angkasa, dan terjadi satu kemuliaan bersama dan memerintah bersama-sama, dan kita tidak berada di bumi lagi, karena bumi akan diubahkan oleh Tuhan, dan dihapuskan, dilenyapkan oleh Tuhan, dan diganti dengan bumi yang baru, dengan unsur-unsur seperti tubuh kita diubahkan. Jadi Kristus dengan tubuhnya itu yang mati dan dengan kebangkitannya bukan hanya mengubahkan kita, tetapi semesta alam yang hancur karena dosa, karena kutukan dari Tuhan, tanah semua dikutuk Tuhan, itu akhirnya dikembalikan oleh Tuhan. Dan bagaimanakah bumi dan langit yang baru nanti kita akan menikmati itu, saya nggak tahu. Tetapi di sana dijanjikan tidak ada perkabungan, tidak ada perpisahan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada air mata, dan tidak ada kelelahan, dan tidak ada dosa di sana. Dan itu sesuatu yang sangat-sangat indah. Dan banyak orang-orang, bapak-bapak dalam perjanjian lama, Abraham dan semuanya, itu ingin sekali masuk di dalam alam kekekalan ini. Daud apalagi, dia merindukan bersama dengan Tuhan, di rumah Tuhan, di baitmu, dan itu kerinduan dia selama-lamanya bersama engkau. Dan sekarang Daud sudah bersama dengan Tuhan. Dan dia sudah menerima apa yang dia doakan itu, dan nanti penggenapannya bersama dengan kita semuanya. Dan ini penting sekali, ya. Jadi jelas sekali bahwa kebangkitan itu adalah karya Allah Bapa melalui Kristus Yesus dalam kematian secara manusia, daging dan tubuhnya dipecahkan itu, penderitaannya dan kesengsaraan yang luar biasa, dan menjadi orang yang terkutuk, yang sangat menderita kesakitan, dan tidak tahu bagaimana sakitnya itu, sampai mati, ya, sampai kehabisan darah, dan sampai sakitnya itu sudah mentok dan nggak bisa lagi sakit lagi, dan mati dia. Dan kemudian dia dibangkitkan oleh Bapa, dan dia membangkitkan dirinya sendiri karena dia bisa memberikan nyawanya, dia bisa mengambil nyawanya. Dan Roh Kuduslah dalam Roma pasal 8 itu membangkitkan anak manusia, membangkitkan Kristus. Saya bacakan ya. Roma 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, nah perhatikan. Jadi roh yang membangkitkan Kristus itu diutus oleh Tuhan Yesus kemana? Diam dalam hatimu, dalam ruang maha kudus Tuhan, yaitu hatimu. Ruang suci, yang paling sucinya suci. Dan Tuhan memilih hatimu, bukan gereja, bukan gedung, bukan. Bait suci yang sejati itu adalah hatimu, tempat maha kudus Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus ada diam di dalam kamu, di dalam hatimu. Ini ayatnya. Dan jika roh dia, Roma 8 ayat 11, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu. Roh kita kan sudah hidup ini bersama dengan Tuhan. Nah, tubuh kita kan mati. Jadi yang dibangkitkan apa? Tubuhmu. Roh kita nggak dibangkitkan. Roh kita sudah bersama dengan Tuhan. Sudah diangkat bersama dia. Nah, tubuhmu diberikan kebangkitan dan diberikan tubuh yang baru. Tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi roh itulah yang akan menghantar tubuh kita, akan memberikan kuasanya seperti Yesus di dalam kandungan Maria waktu kecil, Roh Kudus ada di sana dan kemudian lahirlah anak manusia, anak Allah yang Maha Tinggi. Itulah juga yang akan mengerami, istilah mengerami ya, seperti ayam mengerami telur. Terus kemudian jadi ayam yang baru, dari telur jadi ayam, anak ayam kan. Nah ini juga sama, dari situ ada satu kuasa dan Roh Kudus berdiam dalam kematian kita, menggarap seluruh kematian kita itu, nanti akan mengangkat kita bersama dengan tubuh kemuliaan Kristus, dan kita akan diangkat dan tubuh kita akan diberikan tubuh yang baru. Dan kita menjadi ciptaan yang baru, dan itu luar biasa sekali. Tidak ada kecenderungan kita dalam dosa. Mengingini apapun yang dosa tidak ada. Dan kita bersih, mulai dari motivasi kerak hati yang paling
dalam yang tidak pernah orang bisa tahu, yang hanya kita tahu, itu tidak mungkin lagi akan jatuh dalam dosa. Dan tidak ada kemungkinan untuk jatuh dalam dosa, karena bersih sama di sana. Mengapa tubuh kita diubahkan? Karena dari tubuh inilah kita berdosa. Tubuh yang fana ini. Dan akhirnya tubuh yang fana ini dijadikan tubuh yang selama-lamanya. Dengan apa? Dengan tubuh Kristus. Dengan kematian Kristus. Ya, jadi ini jelas sekali. Bapa yang membangkitkan, Roh Kudus membangkitkan. Nah, kita lihat bagaimana Bapa membangkitkan. Kita lihat Galatia pasal yang pertama, ayat yang pertama. Ya. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Kristus Yesus dan Allah, Bapa. Nah, jelas kan? Allah, Bapa disebut pribadinya dengan jelas, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi tadi Roh Kudus membangkitkan Kristus, sekarang Bapa itu juga membangkitkan Kristus. Jadi Roma pasal 8 ayat 11, Galatia pertama ayat yang pertama tentang Bapa membangkitkan Kristus, dan banyak ayat yang lain tentang Bapa dan Allah membangkitkan Kristus. Jadi ini jelas ya, Yesus dibangkitkan dengan kuasa Bapa dan kemuliaan Roh Kudus, dan kuasa Roh Kudus, dan dia juga membangkitkan dirinya. Kita juga sama, kita dibangkitkan oleh kebangkitan Kristus, dan kuasa Roh Kudus membangkitkan kita. Bapa juga membangkitkan kita. Di mana dibangkitkannya? Di dalam kuasa, darah, dan penebusan Kristus. Dan disitulah terjadi kebangkitan, dan kita mati bersama dengan Kristus, dan kita hidup bersama dengan Dia. Ya, di luar itu tidak ada jalan kebangkitan, tidak ada keselamatan, karena ini semua berkaitan semua. Jadi Yesus satu-satunya juru selamat, artinya bahwa tidak ada yang lain, hanya Yesus sang juru selamat. Jadi ini jelas ya. Jadi kita teruskan, ya, kita teruskan. Nah, kita akan masuk ke dalam yang terakhir. Posisi orang meninggal, ya, apa yang ada, ya. Nah, saudara perhatikan, orang meninggal itu hanya punya dua tujuan. Yang pertama adalah tujuan ke surga, yang kedua ke neraka. Jadi surga dan neraka. Nah, di manakah itu surga dan neraka, ya? Nah, kita melihat bahwa neraka itu dijelaskan dengan berbagai macam penjelasan dan gambaran. Pertama, seperti masuk ke dalam lubang yang dalam, yang gelap, dan begitu dalamnya, dan tidak ada batasnya. Dan di situ terjadi satu kengerian yang luar biasa, dan terjadi ratap dan tangisan, raungan, dan kertak gigi yang ketak seperti itu. Dan itu berada di neraka. Dan bukan 1-2 hari, bukan. Itu terjadi selama-lamanya. Dan yang paling mengerikan, waktu kita nggak masuk ke sana lah. Waktu orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu, kita membayangkan, dan Tuhan jelaskan itu di dalam Lazarus dan orang kaya. Jelas sekali, di dalam kesengsaraan itu, orang kaya ini tidak ada temannya. Jadi menderita pun sendirian dalam kesepian, di dalam kesendirian, di dalam neraka itu mengerikan sekali. Jadi tidak pernah ketemu dengan temannya, nggak pernah. Tapi di surga kita bertemu dengan seluruh persekutuan keluarga kerajaan Allah itu. Dan kita bersukacita luar biasa sekali. Dan di situ tidak ada orang mendendam dengan kita, tidak ada kita dendam dengan orang itu, tidak ada satu keirian, dengki, apa semua, nggak ada semua. Dan kita penuh dengan sukacita. Jadi orang-orang di sana mungkin pada suatu hari kita ketemu musuh kita di surga, ya kita harus mengasihi dia dengan satu sukacita surgawi. Karena dia sudah bertobat. Nah, sama dengan di dunia ini, kalau dia bertobat, ya kita harusnya menjadi saudara. Kan seperti itu kan. Nah, di surga itu tidak ada permusuhan, tidak ada semua yang berkaitan dengan dosa, nggak ada semua. Dan kita di sana penuh dengan satu persekutuan sukacita. Di neraka nggak ada persekutuannya. Jadi orang-orang yang sakit itu rangkulan, aduh sakit, nggak ada. Orang sakit itu saling mendukung, nggak ada. Mereka nggak ada yang mendukung, dan mereka mati di dalam kesepian selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Aduh, rasanya kayak apa? Itu sangat menakutkan. Maka jangan pernah sekali-kali engkau meninggalkan imanmu, engkau meninggalkan akan kasih Kristus, dan engkau menyangkali Kristus bukan Tuhanmu. Dan itu hukumannya dan resikonya nggak pernah kebayang. Maka kenapa Ayub berdoa untuk anak-anaknya terus-menerus? Kenapa Abraham berdoa untuk anak keturunannya terus-menerus? Dia berdoa terus-menerus, dan dia mempersembahkan persembahan pada Tuhan sebagai satu wujud doa syafaatnya. Dan itu dilakukan tiap hari. Dilakukan pada saat
hal-hal yang sangat penting, anak-anaknya melakukan perjalanan anak, dan dia berdoa tiap hari supaya anak dijagai. Siapa tahu anaknya jatuh dalam dosa. Dan didoakan oleh Ayub, anak-anak ini. Abraham mendoakan dan semua itu ada di dalam doa. Dan menyerahkan itu pada Tuhan, supaya Tuhan menjagai dengan janji-janjinya. Dan akhirnya Tuhan menjagai semua keturunan, dan mereka yang setia kepada Tuhan, semua akan dibawa ke dalam surga. Dan ini jelas sekali ya. Oke, nah kita lihat Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 30 dan 41. Demikian. Ya, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ya, orang buta membawa orang buta. Itu artinya masuk neraka. Ya, kita baru tahu. Jadi kalau orang buta membawa orang buta, orang Farisi membawa orang jemaatnya, dan jemaatnya yang buta dibawa oleh pemimpin yang buta. Dan gereja juga sama. Gereja yang tidak percaya kebangkitan Kristus itu seperti orang buta, sia-sia. Jadi mengkhotbahi jemaatnya bahwa tidak ada kebangkitan, Yesus itu sudah mati, dan tidak ada semua berkaitan dengan hal-hal yang bersifat nanti setelah kematian. Itu pengajaran itu menuntun orang buta dan yang memimpin orang buta. Ya, buta memimpin buta. Itu artinya kegelapan yang paling gelap. Di sanalah, dan dijelaskan Tuhan Yesus, terjadi satu situasi kondisi yang bagaimana. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Maksudnya apa, Pak? Itu satu ketakutan. Bukan hanya ketakutan ya. Satu kayak orang itu udah apa ya? Udah nggak bisa kayak orang udah mau mati gitu kan. Aduh, udah mati, ada ketakutan gitu. Dan itu sudah seperti orang mentok dan nggak bisa berbuat apa-apa kecuali dia cuman menjerit di dalam kematian, di dalam kebinasaan. Dan itu di neraka. Dan ayat 41, ya saya bacakan ini ya. Hal ini sama dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal." Kasih kekal, murka kekal, apinya kekal, air kehidupan kekal, roti yang kekal, roti hidup kekal. Maka api yang Tuhan kirim untuk membinasakan Sodom Gomora itu adalah api yang kekal dan tidak bisa lagi dibangun kota itu. Kematian selama-lamanya. Dan dikatakan di sini, enyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan, nah ini Tuhan Yesus ngajar sendiri ya, malaikat-malaikatnya yang mengikuti dia. Jadi sepertiga malaikat di surga itu jatuh dan dipimpin oleh Lucifer dan jatuh ke bumi dan diusir oleh Tuhan ke bumi yang berbentuk kosong gelap gulita. Dan di situ tempat kediaman iblis yang nanti akan menantikan akhir zaman penghukumannya. Dan ini tempat penghukuman tetapi belum puncaknya, belum dilempar ke dalam api neraka, belum. Ya. Dan mereka masih menantikan itu karena manusia masih akan diselamatkan. Dan manusia akan mengalami perubahan hidup dan diubahkan oleh Tuhan. Nah, di sini kita lihat ya. Dan banyak sekali kalimat-kalimat yang lain yang masuk ke dalam lubang dan semuanya ya. Termasuk ayat yang 46. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal. Nah, semua kata-kata kekal, api kekal, siksaan kekal, sendirian pun kekal. Waduh, bagaimana itu di neraka? Mau jerit-jerit dengan siapa? Nggak ada. Karena dia masuk ke dalam satu perpisahan dengan Tuhan, perpisahan dengan segala sesuatu, perpisahan dengan anaknya, istrinya, walaupun masuk neraka pun, mereka tidak bisa berhubungan apa-apa. Dan itu kengerian. Sedangkan di surga, kita bersuka cita luar biasa. Dan di sanalah kematian kekal itu ada. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ya. Indah sekali kan? Luar biasa ini. Ya. Kita lihat Wahyu pasal 14. Ya, Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14 ayat 9. Ya, perhatikan. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, iblis dan seluruh patung-patungnya itu yang dibuat oleh manusia itu, dan menerima tanda pada dahinya dan pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah." Anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba.
di depan kita semua. Itu orang disiksa semua. Dan kalau itu sampai orang menolak kita, orang tua menolak kita, dan kemudian tetap tidak mau terima Tuhan Yesus, itu akan di depan mata kita akan melihat orang-orang yang menolak Kristus, baik itu orang tua kita, baik itu anak kita, baik itu siapapun di situ. Itu kengerian yang luar biasa. Dan kita tetap bersuka cita. Kenapa? Karena mereka menolak Tuhan. Dan kenapa kita terus bermisi dalam hidup kita untuk keluarga kita? Karena artinya bahwa kita sudah terpisah dengan mereka sejak di dunia ini. Kalau kita tidak memberitakan kasih Kristus kepada orang-orang kita cintai, keluarga kita dan semuanya, artinya bahwa mereka akan terpisah dengan kita selama-lamanya. Dan bukan nanti, sudah di bumi ini ditentukan. Dan kesempatan juga di bumi ini. Sudah mati, nggak ada kesempatan, berhenti sudah. Dan dikatakan di sini 11, maka asap api yang mengisa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan perhatikan, siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka menyembah binatang serta patungnya, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga, tuliskanlah. Nah ini ya sangat indah. Dan ini kata-kata ini saya tuliskan di nisan anak kami Jessica. Ya, ini nisannya. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, dan karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dan satu sukacita yang indah sekali. Dan inilah satu kemenangan bagi orang-orang yang mati di dalam Kristus. Mereka akan masuk dan bersekutu dan bersukacita dengan Tuhan dan menunggu tubuh yang baru dan bukan nanti. Ya, oke, kita akan lihat ini. Ya, kita lihat Filipi pasal yang ketiga. Ya, saya bacakan ayat penting supaya kita tahu. Filipi pasal 3 ayat yang ke-19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Ini orang-orang fasik, orang jahat. Tuhan mereka adalah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Jadi kalau kita mikirin duniawi terus, itu artinya kita sudah mulai bau-bau neraka. Ya, bukan untuk memuliakan Tuhan, untuk diri kita, nikmati, untuk pokoknya seenak kita sendiri, kepuasan diri kita. Nah itu kita harus hati-hati. Ya, nah kita akan lihat di dalam 1 Tesalonika, ya 1 Tesalonika. Kita akan melihat ini. Pasal 4 ayat 17. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 dulu lah dan 17. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Nah, dua. Mati dan bangkit. Bukan hanya mati, bukan hanya bangkit. Mati dan bangkit. Ya, dua ini. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal, mereka yang telah mati dalam Yesus akan dikumpulkan Allah. Dikumpulkan Allah. Bersama-sama dengan dia, dengan Kristus Yesus. Jadi Bapa ini akan mengumpulkan kita dan disertakan semua bersama-sama Yesus sebagai Immanuel. Di mana itu? Ya di surga. Tapi surganya itu belum masuk dalam langit dan bumi yang baru, kerajaan yang kekal yang akan dibangun Kristus waktu dia datang. Belum. Tapi ini sudah masuk surga. Bedanya apa, Pak? Saya nggak tahu. Yang saya tahu bahwa semua orang yang percaya dan begitu dia mati meninggal itu langsung bersama dengan Tuhan. Tidak ada alam perantara, tidak ada alam yang di tengah-tengah. Langsung bersama dengan Tuhan di tempat di mana Yesus berada, dan di situ kita berada. Dan Tuhan mengayomi kita, Tuhan memelihara kita, dan roh kita itu bersama dengan Tuhan dengan kemuliaan yang luar biasa. Tidak ada di situ kesusahan semuanya. Jadi orang sudah mati itu orang yang tidak bisa sedih lagi. Tidak bisa merasakan satu dosa di sana. Tidak ada. Dan mereka akan melihat satu sukacita. Termasuk, perhatikan, termasuk waktu orang-orang mati ini yang ada di surga melihat kita yang di bumi, orang-orang percaya di bumi, itu dia bersukacita. Kenapa? Karena dia akan bertemu dengan sukacita yang luar biasa. Maka Daud waktu anaknya meninggal karena hasil perzinahan itu, dan tidak ditolong oleh Tuhan dan diambil oleh Tuhan karena dosa Daud, karena dosa orang tuanya, dan dianggap sebagai tanda petik ya, bahwa itu untuk pelajaran bagi Daud supaya tidak jatuh dalam dosa yang sama. Anaknya diangkat oleh Tuhan dan diambil oleh Tuhan. Maka Daud yang kepingin anaknya kembali dari kematian kembali ke bumi itu nggak bisa, dan dia
mempunyai satu keyakinan bahwa saya akan melihat anak saya. Nah, di situ kita lihat. Jadi ada hubungan keluarga, ada hubungan masih ada di surga. Tetapi hubungannya baru. Tidak ada hubungan kita nggak senang dengan anak kita benci dengan orang tua. Itu nggak ada semuanya. Yang ada adalah sukacita yang luar biasa. Dan Daud melihat ini bahwa aku akan datang kepada anakku. Kerinduannya, dia akan melihat anaknya kembali. Di mana? Di surga. Bukan di bumi ini. Jadi anaknya nggak mungkin datang ke bumi ini. Jadi manusia gitu, nggak bisa. Ya, dia akan jatuh dalam dosa. Enggak, dia yang ke sana. Yang tidak ada dosanya. Jadi jelas sekali dikatakan di sini. Dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Dan ini penting ya. Jadi kita begitu kita mati, kita kemana? Langsung bersama Tuhan di surga. Dan jelas dikatakan di sini. Bersama-sama dia di surga. Dan penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus dalam Lukas 23, 23-43. Hari ini juga kamu bersama aku dengan Firdaus. Artinya penjahat itu dibawa Tuhan Yesus masuk bersama dengan dia di surga, di Firdaus. Dan bagaimana Firdaus yang akan diterima oleh orang yang mati itu dalam rohnya dengan tubuhnya dibangkitkan di dalam hidup yang kekal. Nah, itu nanti. Tapi dia sudah dijamin bersama dengan Tuhan di surga, di Firdaus. Sama. Firdaus dan surga itu sama. Firdaus ya surga, surga ya Firdaus. Ya, dua ini tidak ada perbedaan. Ya, menyatakan hidup setelah kematian di Firdaus atau di surga. Atau yang ketiga, di pangkuan Bapak Abraham. Nah, itu artinya surga. Jadi bukan artinya orang mati di pangku Abraham semua. Enggak, itu istilah, bukan literal. Ya, jelas sekali. Nah, ayat yang ke-17, perhatikan. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, nah kita yang hidup, yang sudah mati kan bersama dengan Tuhan. Nah, kita yang hidup, akan diangkat. Wah, luar biasa ini. Ya, semoga kita bisa diangkat bersama semua orang gitu ya. Di akhir zaman kita diangkat. Bagaimana rasanya tubuh kita kemudian diubahkan Tuhan, tidak melalui kematian langsung diangkat. Wah, gimana itu? Seperti siapa ini? Elia, terus kemudian Elia, Musa, dan beberapa orang-orang yang secara khusus itu ya. Tapi nanti pun akan diberikan tubuh yang baru. Nah, ini tubuh itu tubuh yang fana itu tiba-tiba diubah dan diangkat ke angkasa. Dari tubuh kita itu tidak dipengaruhi dengan gravitasi bumi dan semuanya. Kita akan diangkat, dijelaskan bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Jadi tidak ada iman yang bisa menyelamatkan kita semua. Kecuali Kristus. Dan bukan hanya saja. Kita diberikan janji-janjinya. Kita akan diubahkan, kita akan diberikan kuasa, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Tubuh kita akan mendapatkan tubuh yang tidak akan bisa mati selama-lamanya. Tubuh kita tidak akan bisa mati. Bukan hanya tidak bisa mati, tidak bisa kelelahan, tidak bisa kayak orang itu matanya buram dan semuanya harus pakai kacamata. Di surga, mata kita, jantung kita, seluruh organ kita itu baru dan ciptaan yang dari kuasa Kristus Yesus dalam kematiannya itu mengubahkan seluruh tubuh kita itu sempurna adanya. Seperti Tuhan menciptakan Adam sebelum jatuh dalam dosa. Dan kemuliaannya lebih hebat lagi karena Kristus itu mengayomi kita dan diam bersama dengan kita. Dan ini sesuatu yang tidak mungkin diterima oleh orang-orang non-Kristen di luar Kristus. Karena hanya orang di dalam Kristus bisa terima ini. Dan kita bersyukur jika kita menerima ini. Ya, kita dijanjikan oleh Tuhan. Dan sungguh saya berdoa supaya kita sungguh-sungguh berada di dalam jaminan Tuhan ini. Dan jika masih kita meragukan, lepaskan keraguanmu dan peluk Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus dan amini darah dan kuasa penderitaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur. Mari kita berdoa. Kita akan lanjutkan minggu depan tentang kondisi akhir zaman dan bagaimana Tuhan menghakimi manusia dan segala-galanya. Ya, mari kita berdoa. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh mau datang kepada Engkau. Mau mengerjakan seluruh apa yang sudah Tuhan janjikan. Dan kuasa-Mu itu sempurna. Sehingga apa yang kami terima, Tuhan, itu merupakan satu kekuatan yang membawa kami berjalan bersama-sama dengan semua orang percaya, menyongsong kemuliaan Tuhan yang kekal.
Dan kami tahu Tuhan, kami bisa kelelahan di dunia ini. Kami bisa saling berselisih. Kami bisa bertengkar, walaupun kami orang percaya, walaupun kami dalam keluarga yang sama dengan anak kami, dengan keluarga suami istri. Tidak mungkin kami bisa berada di dalam satu keheningan, kedamaian, kenyamanan seperti di surga. Karena kami masih dalam daging, kami bisa tersinggung, kami bisa memikirkan dalam diri kami sendiri, dan banyak hal yang kami diproses oleh Tuhan di dalam pengudusan dan di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau tidak jemu-jemunya, dan Roh-Mu itu terus-menerus berdoa bagi kami dan menguatkan kami, menolong kami, sehingga kami terus ingat akan janji Tuhan, bahwa kamu memulai semua janji Tuhan di dunia ini. Hiduplah seperti di surga, walau kamu di bumi. Dan itulah doa Bapak kami yang Kau ajarkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena kami diberikan kekuatan kesetiaan berasal dari Roh Kristus Yesus. Kami serahkan doa kami ini Tuhan. Dan pakailah kami sebagai terang, dan pakailah kami sebagai garam di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin.